Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membawakan kelompok 9 dengan saya Sri Sulami dengan NIM 23810500024 dan rekan saya Zara Cairayara dengan NIM 23810500020. Kita akan membawakan materi tentang barisan bilangan real. Selamat menonton. Kita akan mulai pendahuluan dari materi barisan, yaitu ada sebuah barisan himpunan S adalah suatu fungsi di mana domainnya himpunan bilangan asli dengan rank termuat dalam himpunan S. Nah, yang kedua ada barisan bilangan real merupakan pengaturan bilangan real dalam indeks tertentu. Lalu yang ketiga ada barisan dipahami dari sudut pandang analisis merupakan bentuk khusus dari fungsi. Misalkan A subset R atau bilangan real, maka sebuah barisan real ini maka nanti fungsi F atau bilangan asli akan ditetapkan pada himpunan A sebagai daerah hasilnya. Lanjut ke definisi yang pertama, yaitu sebuah barisan bilangan real atau barisan di R adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada himpunan N atau bilangan asli dengan nomornya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli dengan rank termuat dalam bilangan R atau bilangan real. Nah, ada informasi tambahan, yaitu analisis yang digunakan terkait barisan bilangan real adalah sebagai suatu fungsi khusus yang didefinisikan dengan domain bilangan asli dan rank adalah bilangan real. Lanjut ke barisannya, yaitu jika X sedemikian sehingga atau bila fungsi dari bilangan asli ke bilangan real adalah sebuah barisan, kita akan menunjukkan nilai dari X pada N dengan simbol XN daripada menggunakan X kapital atau X kapital dan N. Nah, yang kedua ada nilai XN juga disebut suku atau elemen barisan. Lalu yang ketiga, barisan dinotasikan dengan X kapital atau XN atau bisa jadi dengan XN dengan tambahan N diterangkan sebagai bilangan asli. Nah, ditulisnya kayak gini, N adalah bilangan asli. Nah, yang terakhir ada kita bedakan notasi antara barisan XN adalah bilangan. Nah, nilai-nilai dari XN sedemikian sehingga dengan tanda kurung kurawang ini dalam R dari barisan yang tidak berurutan. Nah, barisan kalau kurungnya kayak gini itu berarti banyaknya suku atau tak hingga. Tapi kalau kurungnya pakai kurung kurawang itu hanya dibatasi dengan nilai tersebut. Lalu ada barisan ada selanjutnya, yaitu sebagai contoh barisan dengan barisan X sama dengan kurung biasa, yaitu -1 pangkat N sedemikian sehingga N adalah elemen dari bilangan asli mempunyai tak hingga banyaknya suku antara -1 dan 1. Nah, kita masukkan XN sama dengan -1 pangkat N sama dengan -1, 1, -1, dan seterusnya sampai -1 pangkat N. Nah, ini bisa didapat dari -1 pangkat 1 itu kan -1 dikali pangkat 2 yaitu +1 dan seterusnya. Meskipun bilangannya berulang tetapi tetap ditulis tanda tak hingga. Lalu sedangkan himpunan nilai dengan kurung kurawang ini -1 pangkat N sedemikian sehingga N adalah bilangan asli sampai dengan -1 dan 1 di mana mempunyai hanya 2 elemen. Lalu yang ketiga ada barisan sering didefinisikan dengan rumus suku ke N atau XN. Bisa jadi dituliskan dengan XN. Lanjut. Ini ada contoh.
Yang pertama ada barisan X, yaitu anggotanya atau elemennya yaitu 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 dan seterusnya. Dengan formula X-nya yaitu 1/2n sedemikian sehingga n adalah bilangan asli, atau lebih simpelnya dengan X sama dengan 1/2. Nah, ini pada saat suku pertama jadi n-nya kan itu 1. Jadi 1/2 n-nya diganti dengan 1, lalu jadi sama dengan 1/2, lalu suku kedua seterusnya n-nya diganti dengan suku keberapanya gitu. Lanjut ada himpunan yang beranggotakan himpunan X beranggotakan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, atau dengan formulanya yaitu 2n sedemikian sehingga n adalah bilangan real, himpunan bilangan real. Lalu yang ketiga ada himpunan barisan Y sama dengan anggota 1, 1/2, 1/3 dan seterusnya. Nah, ini formulanya yaitu 1/m dengan m adalah bilangan real, bilangan asli, himpunan dari bilangan asli. Lalu yang terakhir ada yang keempat ada barisan Z atau dengan beranggotakan 1/2, 2/3, 3/4 dan seterusnya. Nah, ini formulanya adalah n/n plus 1 dan seterusnya. Lalu ada selanjutnya, selain itu barisan juga ditentukan apabila diketahui nilai dari x1 dan rumus dari xn plus 1 yaitu n lebih dari sama dengan 1. Diketahui sebagai contoh, perhatikan formula berikut. Nah, ada x1 sama dengan 2. Nah, ini x1 sudah diketahui sama dengan 2. xn ditambah 1 sama dengan xn ditambah 2 karena belum nanti. Terus n lebih dari sama dengan 1. Nah, atau secara lebih kompleks dinyatakan dengan x1 sama dengan 2. Lalu kita masukkan xn ditambah 1 sama dengan xn ditambah x1. Nah, x1 ini kan 2, jadi kita masukkan ke sini 2. Jadi n itu lebih dari sama dengan 1. Rumusan di atas dinamakan definisi induktif dari sebuah barisan. Nah, atau sebagai dasar jadi rumus, jadi nanti rumusnya bukan xn melainkan xn plus 1 dengan syarat n lebih dari 1 dari suku xn tersebut didefinisikan induktif atau reduktif. Lalu ada contoh lain yaitu jika B elemen bilangan real, barisan B besar sama dengan B, B dan seterusnya. Semua sukunya bersama B disebut barisan konstan B. Jadi barisan konstan 0 adalah 0,0,0. Nah, kalau barisan konstan ini berarti barisan yang berulang gitu. Kalau misalkan ini kan barisan B, maka jadinya konstan B, maka jadinya B, B sampai seterusnya, B. Sedangkan kalau barisan konstan 0 yaitu 0,0, 0,0 dan seterusnya. Lalu yang kedua, jika B elemen bilangan real, maka B sama dengan B pangkat n adalah barisan yaitu B sama dengan B, ini kan pangkat 1 berarti B-nya aja di koma B pangkat 2, B pangkat 3 dan seterusnya sampai B pangkat n. Nah, khususnya jika B sama dengan 1/2, maka diperoleh 1/2 pangkat n sedemikian sehingga n adalah bilangan asli sama dengan 1/2, 1/4, 1/8 sampai dengan 1/2 pangkat n. Nah, ada yang ketiga yaitu barisan Fibonacci F sama dengan Fn yaitu beranggotakan dengan 1, 1, 2, 3, 5 seterusnya. Nah, diberikan definisi induktif. Nah, barisan Fibonacci itu kan penjumlahan dari dua angka pertamanya, yaitu kalau ini 1 itu kan ditambah 1 jadi 1 itu
itu 1. Nah, lalu ini 2 angka di depannya, jadi 1 ditambah 1 itu kan 2. Nah, lalu baris keempatnya yaitu kan berarti 2 baris di depan, berarti 1 ditambah 2 yaitu 3. Lalu di sininya itu 3 ditambah 2 yaitu 5, dan seterusnya. Ini berarti nanti 5 ditambah 3 yaitu 8. Lalu F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Lalu Fn ditambah 1 yaitu sama dengan Fn min 1 ditambah Fn dengan syarat n lebih besar sama dengan 2. Oke, selanjutnya itu definisi 10.2 atau sifat barisan. Nah, jika ada 2 barisan, yaitu barisan X atau Xn dan Y atau Yn, itu adalah barisan di R dan C merupakan elemen dari bilangan real atau R, maka penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu sama seperti operasi pada bilangan biasa. Nah, pada saat ketika kita menjumlahkan, maka yang dijumlah itu adalah suku-suku yang seletak. Nah, pada Xn dan Yn itu Xn atau Yn kalau memang penjumlahannya X plus Y. Kalau misalnya A plus B itu AN plus BN gitu. Dan terus sama seperti terlalu untuk pembagian itu ada syaratnya, yaitu penyebutnya atau pembaginya itu tidak boleh elemen dari 0. Nah, jika salah satu elemennya 0 dan meskipun elemen lainnya tidak 0, maka tidak bisa didefinisikan. Selanjutnya ada contoh, yaitu ada 2 barisan nih, X dan Y. Nah, X nya itu 2, elemennya barisan X itu 2,4,6, dan seterusnya 2n dan seterusnya, dan Y nya 1,5, 1/3, 1/4, seterusnya, 1 per n. Terus untuk penjumlahan itu suku-suku kan tadi, untuk suku-suku yang seletak yaitu misalkan kan karena X plus Y berarti 2 plus 1, 3, 4 plus setengah itu 9/2, 6 plus 1/3, 19/3. Begitu pula dengan formulanya atau 2n plus 1 per n itu 2n kuadrat plus 1 per n. Begitu pula dengan min perkalian pengurangan. Lalu untuk begitu pula dengan pembagian. Nah, akan tetapi jika Z sama dengan 0,2,0 dan seterusnya 1 plus min 1 pangkat n dan seterusnya, maka X per Z itu tidak terdefinisi karena beberapa suku Z sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwasanya kalau salah satu elemennya itu 0 meskipun elemen lainnya tidak 0, maka itu tidak terdefinisi. Selanjutnya itu 10.3 itu limit barisan. Nah, sebuah barisan X ditulis dengan notasi Xn di R dikatakan konvergen pada X elemen R, atau X dikatakan limit barisan Xn jika setiap E epsilon positif ada bilangan asli K. Nah, sedemikian sehingga untuk setiap n itu kurang dari atau sama dengan K epsilon, maka berlaku mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Nah, Xn mutlak Xn min X ini merupakan sebagai limitnya. Jika barisan Xn mempunyai limit X, maka Xn konvergen ke X. Nah, kalau ada yang mempunyai limit, maka barisan konvergen ke X limit tersebut. Nah, dapat ditulis seperti ini. Limit n mendekati ta hingga Xn sama dengan X, atau limit Xn sama dengan X itu jika tidak punya limit maka Xn divergen. Kesimpulannya, jika punya limit itu konvergen, dan jika tidak mempunyai limit itu divergen.
Selanjutnya yaitu lemma 10.4, yaitu barisan yang konvergen atau yang mempunyai limit adalah terbatas. Kita buktikan, misalkan kita terdapat K 1. Nah, 1 ini bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K, kalau tadi epsilon sekarang diganti dengan 1 jadi 1. Nah, maka berlaku mutlak xn min x kurang dari 1. Lalu untuk setiap n lebih dari atau sama dengan 1, maka berdasarkan ketaksamaan segitiga nilai mutlak xn itu sama dengan nilai mutlak xn min x plus x. Kenapa ditambahkan ini? Karena kita ingin, tujuannya ini xn min x ini itu. Kalau berdasarkan ketaksamaan segitiga, kalau ada mutlak, kemudian kita akan pisahkan jadi nilai mutlak masing-masing dari pernyataan dalam sebuah nilai mutlak itu, maka jangan lupa tanda kurang dari atau sama dengannya. Nah, berbeda dengan dikali. Kalau dikali pada nilai mutlak, misalnya mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, kalau operasi kurang atau tambah, maka hubungannya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian kita sudah mempunyai batasan nilai mutlak, yaitu xn min x kurang dari 1. Nah, kurang dari 1, maka kurang dari 1 sama dengan sama dengan xn min x min 1, maka kita gunakan nilai mutlak xn min x ini, xn min x kurang dari 1, kita konversi ketaksamaan tersebut, maka nanti kita punya 1 plus nilai mutlak x. Nah, jika kita misalkan m itu suprimum atau nilai terbesar dari semua yang ada pada pernyataan xn, nah nanti kita bisa di situ punya x1, x2, x3, xn, xk min 1 sampai nanti kita tunjukkan batasnya kurang dari 1 nilai mutlak x. Maka ini sebagai nilai yang paling besar, batas atas terbesar, maka disebut suprimum. Maka jelas kita lihat bahwa nilai mutlak x n kurang dari atau sama dengan m, dan m nya itu adalah 1 plus mutlak x, karena m merupakan suprimum dari 1 plus nilai mutlak x tadi. Merupakan suprimum dari. Nah, untuk setiap n merupakan elemen dari n atau nilai asli, maka berarti barisan konvergen xn terbatas atau kurang dari atau sama dengan oleh m, seperti itu. Selanjutnya itu teorema 10.5 atau limit tunggal, dimana jika ada barisan xn konvergen, maka barisan xn mempunyai paling banyak satu limit. Nah, tadi kan berdasarkan definisi bahwa setiap dikatakan konvergen atau dikatakan limit barisan, maka kalau mempunyai limit barisan. Nah, jika mempunyai limit barisan disebut konvergen. Adapun barisan itu konvergen, maka limit paling banyaknya hanya mempunyai satu limit. Seperti itu. Nah, sekarang ke bukti, yaitu misalkan x aksen dan x double aksen itu dua limit dari xn, ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang, dimana x aksen itu terdapat k aksen merupakan elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga setiap n lebih besar atau sama dengan k aksen, maka berlaku nilai mutlak xn min x
aksen kurang dari epsilon per 2. Nah, untuk X double aksen itu terdapat K double aksen merupakan elemen dari bilangan asli atau N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K double aksen, maka berlaku Xn min X double aksen kurang dari Pi per 2. Nah, pilih K epsilon sama dengan subprimum dari K aksen dan K double aksen. Maka untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K epsilon berlaku mutlak X aksen min X double aksen sama dengan mutlak X aksen min XN plus XN min X double aksen. Terus tandanya berubah jadi pertidaksamaan, yaitu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X aksen min XN plus XN min X double aksen kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka X aksen min X double aksen sama dengan 0. Jadi X aksen sama dengan X double aksen. Lalu untuk teorema 10.6 atau ekuivalensi definisi limit, di mana kita misalkan ada barisan Xn atau barisan X sebagai barisan di R dan X adalah elemen dari R atau bilangan real. Pernyataan berikut ekuivalen, yaitu barisan Xn konvergen ke X, yaitu tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk setiap epsilon lebih dari 0, nah K epsilon elemen N sedemikian sehingga untuk N lebih dari atau sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Selanjutnya untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K bilangan asli, sedemikian sehingga untuk N lebih dari sama dengan K berlaku X min epsilon kurang dari Xn kurang dari K plus epsilon kurang dari X plus epsilon. Lalu untuk setiap V epsilon X atau persekitaran terdapat K itu bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N itu lebih besar atau sama dengan K, maka berlaku Xn termuat di V epsilon X atau persekitaran. Nah, untuk bukti yaitu jika A maka B, jelas definisi, maka pembuktiannya jelas berdasarkan definisi bahwa setiap barisan Xn konvergen ke X jika barisan itu adalah sebagai barisan yang konvergen, maka mempunyai limit. Lalu untuk dari B maka C. Nah, yaitu nilai mutlak Xn min X dari epsilon kemudian menurut definisi mutlak, maka nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon itu bisa kita definisikan sebagai Xn min X lebih dari min epsilon kurang dari epsilon. Selanjutnya kurang dari epsilon lebih dari epsilon. Lalu C ke C, jika C maka D. X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon, jika maka Xn merupakan elemen dari X min epsilon plus X plus epsilon, jika maka Xn elemen dari persekitaran. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke awal atau D. Jika D maka A, yaitu Xn merupakan elemen dari persekitaran, jika maka X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X
kurang dari X plus epsilon. Jika maka mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Lalu selanjutnya yaitu ada contoh 1, yaitu misalkan Xn sama dengan 1/n adalah barisan di R. Nah, tunjukkan bahwa limit Xn sama dengan 0. Jawabannya yaitu akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat k epsilon elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n elemen bilangan real bilangan asli dengan n lebih dari sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak 1/n min 0 lebih kecil dari epsilon. Nah, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka 1/epsilon lebih besar dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, maka ada bilangan asli k epsilon sedemikian sehingga 1/epsilon lebih kecil dari k epsilon atau 1/k epsilon lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya, jika n lebih besar sama dengan k epsilon, maka kita peroleh nilai mutlak 1/n dikurangi 0 sama dengan nilai mutlak 1/n, lalu sama dengan 1/n lebih kecil sama dengan 1/k epsilon lebih besar dari epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k epsilon elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n elemen dari bilangan asli dengan n lebih besar sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak 1/n min 0 lebih kecil dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit 1/n sama dengan 0. Selanjutnya itu contoh 2. Nah, misalkan B elemen R di mana 0 kurang dari B atau B lebih dari 0. Nah, B juga kurang dari 1 apabila Xn sama dengan B pangkat n, maka tunjukkan bahwa limit Xn sama dengan 0. Nah, bukti. Untuk membuktikan limit tersebut, kita dapat menuliskan B dalam bentuk B sama dengan 1/1 plus A dengan A lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan sifat ketaksamaan Bernoulli, di mana 1 plus A pangkat n lebih besar atau sama dengan 1 ditambah NA untuk setiap n elemen dari bilangan asli atau n, maka kita peroleh 0 kurang dari B pangkat n sama dengan 1/1 plus A pangkat n kurang dari atau sama dengan 1/1 plus NA kurang dari 1/NA. Selanjutnya seperti yang dilakukan pada contoh 2 sebelumnya, kita ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka terdapat bilangan k epsilon sedemikian sehingga jika n lebih besar atau sama dengan k epsilon, maka berlaku mutlak B pangkat n min 0 kurang dari epsilon. Nah, hal ini menunjukkan bahwa limit B pangkat n sama dengan 0. Itu limit 2n per n plus 1 sama dengan 2 akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Nah, bilangan asli atau n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k berlaku nilai mutlak 2n per n plus 1 min 2 kurang dari epsilon. Nah, ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang, di mana n lebih besar atau sama dengan
K epsilon. Terus nilai mutlak 2n per n plus 1 min 2 sama dengan 2n min 2 2n min 2n min 2 per n plus 1 sama dengan min 2 per n plus 1. Nah, karena ini mutlak, karena mutlak terus ininya negatif, maka akan menjadi positif. Jadi 2 per n plus 1 kurang dari 2 per n kurang dari atau sama dengan 2 per k epsilon kurang dari epsilon. Epsilon lebih besar dari 0, maka 2 per epsilon lebih besar dari 0. Menurut sifat Archimedean, terdapat k epsilon elemen dari bilangan asli. Nah, sedemikian sehingga 2 per epsilon kurang dari k epsilon. Jika maka 2 per k epsilon itu kurang dari epsilon, maka mutlak 2n per n plus 1 min 2 sama dengan 2 per n plus 1 kurang dari 2 per n kurang dari atau sama dengan 2 per k epsilon kurang dari epsilon. Jadi terbukti limit 2n per n plus 1 sama dengan 2.